Heh, siapa yang izinkan kamu masuk ke sini? Pergi. Jangan bikin kotor warung saya. Kamu nggak lihat apa ini tempat makan bersih? Orang-orang kaya semua yang makan di sini. Bau badan kamu itu bisa bikin pelanggan aku muntah dan kabur semua. Tolong po, sedikit aja. Saya benar-benar lemes, gak punya uang sama sekali untuk beli makan. Aku nggak peduli kamu punya uang atau enggak. Itu urusan kamu, bukan urusan aku. Warung saya ini tempat bisnis, bukan yayasan sosial, tempat penampungan. Permisi Pak Jaya, ini saya membawakan laporan keuangan mingguan dari cabang kedua yang di pusat kota sama cabang ketiga yang baru buka di dekat kampus itu Pak. Taruh aja di meja sebelah situ, Don. Bagaimana hasilnya? Sesuai dengan tebakan saya kan? Betul sekali Pak, malah ini melebihi target kita. Keuntungan bersih kita naik tajam hampir 40% bulan ini aja. Cabang baru kita langsung ramai di serbu pembeli sejak hari pertama buka. Hahaha, udah pasti bisnis kalau yang pegang itu orang pintar, punya strategi, dan kerja keras kayak saya. Ya begini hasilnya, nggak ada kata gagal di kamus hidup saya. Luar biasa emang Bapak ini. Beruntung sekali Bapak bisa punya insting bisnis yang tajam seperti ini. Ini murni karena kehebatanku sendiri, Don. Aku nggak butuh bantuan atau kasihan dari orang lain untuk sampai di posisi ini. Makanya aku selalu bilang, sukses itu pilihan. Orang-orang yang hidupnya susah di luar sana itu cuma karena mereka malas dan tidak punya otak seperti saya. Pak Jaya, selamat siang Pak. Wah, baru keluar dari toko emas nih tampaknya. Oh, Mbak Eti, iya nih, biasa. Bingung uang di lemari udah terlalu penuh. Jadi aku beliin emas aja buat investasi. Gimana menurut Mbak Eti? Bagus kan? Ini emas murni, kualitas paling bagus. Aduh, berkilau sekali Pak. Silau saya melihatnya. Hebat ya Pak Jaya, bisnis baksonya makin maju. Cabangnya di mana-mana. Sekarang penampilannya udah kayak bos besar betulan. Oh jelas Betty, kalau kita punya uang banyak dan sukses, ya hidup itu harus dinikmati semaksimal mungkin. Kita tunjukkan kelas kita yang sebenarnya kepada dunia. Iya sih Pak, tapi tetap harus ingat berbagi juga ya Pak. Di jalanan sekarang lagi banyak orang kesusahan karena ekonomi lagi sulit. Ah, buat apa kasihan sama orang-orang miskin di pinggir jalan itu? Mereka itu hidupnya susah karena malas kerja. Kerjanya cuma minta-minta, bikin pemandangan kota jadi kotor aja. Kalau aku jadi mereka, aku bakal malu hidup mengemis begitu. Permisi, Bapak yang baik, maaf mengganggu waktunya. Boleh saya minta semangkuk bakso sisa atau kuahnya aja, nggak apa-apa. Saya udah 3 hari belum kemasukan nasi, perut saya perih sekali. Heh, siapa yang izinkan kamu masuk ke sini? Pergi. Jangan bikin kotor warung saya. Kamu nggak lihat apa ini tempat makan bersih? Orang-orang kaya semua yang makan di sini. Bau badan kamu itu bisa bikin pelanggan aku muntah dan kabur semua. Tolong po, sedikit aja. Saya benar-benar lemes, gak punya uang sama sekali untuk beli makan. Aku nggak peduli kamu punya uang atau enggak. Itu urusan kamu, bukan urusan aku. Warung saya ini tempat bisnis, bukan yayasan sosial, tempat penampungan orang telantar. Dona, kemari kamu. Iya Pak Jaya, ada apa? Kamu itu bagaimana sih kerjanya? Kenapa orang jorok begini bisa lolos masuk ke dalam? Cepet seret orang tua ini keluar dari warung aku sekarang juga. Dan satu lagi, itu mangkok yang sempat disentuh sama dia tadi, langsung ambil dan buang ke tempat sampah luar. Najis aku lihatnya, jangan sampai dipakai lagi buat pelanggan lain. Tapi Pak, apa nggak sebaiknya kita beri sebungkus aja, terus suruh dia pergi? Kesian, kayaknya dia benar-benar kelaparan. Kamu membantah perintahku. Kamu mau saya pecat juga. Cepat usir sekarang.
Luar biasa, hari ini benar-benar juga nomplok. Lihat ini, tumpukan uangnya tebal banget, bahkan lebih banyak dari kemarin. Memang keputusan yang benar mengusir pengemis sialan tadi siang. Kalau nggak dibiarkan di dalam, pasti warung aku langsung sial dan sepi. Haha, mau ada krisis ekonomi atau apapun, bisnis bakso seorang jaya tidak akan pernah goyah. Uang ini semua saya keringat aku, hasil pemikiran jernih aku sendiri. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berhak mengklaim kesuksesan aku. Aku adalah raja di bisnis ini. Pagi-pagi begini enaknya hitung duit lagi. Kita pisahkan mana yang buat ditabung dan di bank, mana yang buat belanja bahan baku bakso nanti siang. Loh, kok kertas? Bentar-bentar, mataku yang salah lihat atau gimana ini? Gak mungkin. Ini gak mungkin. Semalam jelas-jelas uang asli. Aku sendiri yang menghitungnya. Ada cap BI-nya. Kenapa sekarang berubah jadi kertas kosong begini? Sialan, siapa yang berani masuk ke rumahku semalam? Maling. Tapi masa maling niat banget motong kertas seukuran uang begini buat mengelabui aku? Kurang ajar, ini pasti ada orang yang sirik sama kesuksesan aku. Pak Jaya, pas banget baru datang. Sini kamu, jangan lari, aku mau minta penjelasan. Ada apa ini Pak Rudi? Datang-datang kok langsung marah-marah begitu? Tolong sopan sedikit ya, ini ada bisnis saya. Sopan kau bilang, gimana aku nggak marah? Kemarin sore aku makan di sini sama keluarga, totalnya habis 150.000 dan kembaliannya 50.000. Pas sampai di rumah uangnya berubah jadi kertas kosong begini. Ini maksudnya apa? Pak Rudi, jangan asal menuduh ya. Mana mungkin warung sebesar dan seterkenal ini melakukan penipuan murahan kayak begitu. Mungkin uang Bapak terselip atau ketuker di jalan. Ketuker gimana? Ini bukan cuma aku yang mengalami. Di media sosial udah rame orang-orang yang makan di sini protes. Katanya uang kembalian dari warung bakso Jaya semuanya berubah jadi kertas putih. Kamu pakai pesugihannya atau kamu sengaja mau menipu pelanggan? Jaga mulut kamu ya, warung aku ini sukses karena kerja keras sendiri, bukan karena tipu-tipu. Alah, alasan, pokoknya kembaliin uang asli saya sekarang. Dan ingat ya, saya bakal sebarin kejadian ini ke semua orang. Apa yang mau kamu katakan, Pak? Warung ini aneh, warung penipu. Aku dan keluargaku gak akan sudi lagi menginjakkan kaki di sini. Pak Jaya, Bapak nggak apa-apa? Dona, apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Kenapa di luar bisa sampai saya bawa begitu? Itu dia Pak, di dalam kacau banget. Kacau? Kacau gimana? Dari tadi pagi, semua uang yang kita terima dari pembeli pasti masukin ke laci kasir dan mau dihitung lagi, mendadak berubah jadi kertas kosong semua. Pelanggan yang tahu langsung ngamuk dan minta uang mereka balik. Warung kita langsung sepi mendadak Pak, nggak ada yang berani datang lagi karena takut kena tipu. Hah? Astaga, cobaan apa lagi nih? Kenapa semuanya jadi berantakan dalam waktu semalam? Sial banget hidupku sekarang. Rumah besar begini terasa kayak kuburan. Uang habis, warung sepi, nggak ada yang mau datang. Aku harus cari apa lagi yang bisa dijual buat makan besok. Ini kardus barang-barang waktu aku pertama kali merantau ke kota ini. Foto apa ini ya?
Ya Tuhan, ini kan foto lama sama Pak Rahman, orang tua yang dulu menyelamatkan nyawaku. Pak Rahman yang bawa aku ke rumahnya yang sederhana, dia yang ngasih aku makan, kasih tempat tinggal gratis. Bahkan dia rela menyisihkan uang tabungannya yang pas-pasan buat modal aku jualan bakso pertama kali. Gak mungkin. Astaga, Pak Rahman yang kemarin sore datang ke warungku yang baunya kompang kamping dan mukanya pucat itu Pak Rahman. Kenapa aku baru sadar sekarang? Bodoh kamu Jaya. Orang yang udah menyelamatkan hidupmu, orang yang bikin kamu bisa kayak begini malah kamu bentak. Kamu usir, bahkan mangkok bekas dipegang dia kamu suruh buang ke tempat sampah. Kamu bener-bener manusia nggak tahu diri. Pantesan hidupku langsung dikutuk begini. Permisi Pak, tolong lihat ini sebentar Pak. Apa Bapak pernah melihat orang tua yang ada di foto ini? Dia agak bungkuk, bajunya lusuh sekali. Kemarin sempat lewat di daerah sekitar sini Pak. Wah, nggak pernah lihat tuh Mas. Di sini kan banyak gelandangan lewat. Saya nggak hafal mukanya satu-satu. Oh begitu ya, makasih banyak ya Pak. Ibu tolong saya Bu, tolong lihat foto ini. Aduh, apa sih Mas? Jangan mendadak bikin kaget begitu dong. Apa ibu pernah melihat kakek-kakek ini? Namanya Pak Rahman. Biasanya dia minta-minta di sekitar warung makan atau lampu merah. Tolong diingat-ingat Bu, ini penting banget. Saya nggak tahu, nggak pernah lihat orang di foto itu. Lepasin, saya mau lewat. Tolonglah Bu, dia orang baik. Dia penolong hidup aku. Aku udah berdosa besar sama dia. Aku harus ketemu dia hari ini juga Bu. Tolong kalau ibu tahu. Dia bilang saya nggak tahu, ya nggak tahu. Cari aja di tempat penampungan sosial sana. Jangan tanya saya. Pak Rahman, Bapak di mana Pak? Ini Jaya Pak. Jaya minta maaf. Tolong jangan hukum aku kayak gini Pak. Kembalilah Pak. Aku mau sujud di kaki Bapak. Pak Jaya, ini minum dulu Pak. Bapak dari pagi belum ada makan atau minum sama sekali. Nanti Bapak bisa sakit kalau begini terus. Gak usah Don, taruh aja di situ. Tenggorokanku rasanya tersumbat, gak bakalan bisa nelen apa-apa. Bapak jangan patah semangat begitu. Kita udah sering keliling hampir ke seluruh sudut kota dari kemarin. Mulai dari terminal, pasar, sampai stasiun udah kita datengin. Mungkin besok kita bisa cari lagi ke arah pinggiran kota. Aku nggak tahu harus gimana lagi Don. Ini semua karena kesombonganku sendiri. Uang, harta, rumah mewah, cabang warung di mana-mana, semuanya ternyata bikin mataku buta. Aku merasa paling hebat, merasa bisa beli apa aja dengan uang. Udah Pak, jangan terus-terusan menyalahkan diri sendiri. Yang penting sekarang Bapak udah sadar dan mau memperbaiki kesalahan. Kamu gak ngerti rasanya jadi aku Don. Sakit banget di sini. Orang yang sudah menyelamatkan hidupku waktu aku nyaris mati kelaparan di terminal dulu. Orang yang rela kelaparan demi kasih aku modal jualan, malah aku perlakukan kayak binatang waktu ia butuh bantuan. Aku bentak dia, aku usir dia di depan banyak orang. Bahkan mangkok yang dia pegang pun aku suruh buang ke tempat sampah karena aku anggap najis. Kurang ajar banget akan aku Don. Iya Pak, emang tindakan Bapak waktu itu salah banget. Tapi saya yakin Pak Rahman itu orang baik. Kalau Bapak bisa ketemu sama dia dan minta maaf dengan tulus, beliau pasti mau memaafkan Bapak. Aku cuma takut Tuhan gak kasih aku kesempatan lagi buat minta maaf. Aku rela kehilangan semua hartaku Don, asal aku bisa ketemu Pak Rahman lagi dan mencium kakinya buat mohon ampun. Pak Rahman, itu Bapak kan? Siapa yo? Siapa yang malam datang ke sini? Pak, ini saya Pak. Ini Jaya, anak muda bodoh yang dulu Bapak tolong di terminal.
Joyo, kamu Joyo yang punya warung bakso besar itu? Iya pak, Jaya yang durhaka itu, tolong ampuni saya pak. Tolong tampar saya, injak saya, lakukan apa aja yang bapak mau. Saya udah jadi manusia yang sangat jahat dan sombong. Saya udah melupakan jasa bapak yang sudah menghidupi saya dulu. Saya minta maaf pak, saya benar-benar minta maaf. Udah, Joyo, bangun le, jangan begini, jangan sujud di kaki bapak, nggak boleh. Gak pak, saya nggak pantas bangun waktu bapak datang ke warung saya karena kelaparan. Saya malah mengusir bapak dengan kasar. Saya menyuruh pegawai saya membuang mangkoknya karena saya pikir bapak bikin kotor tempat saya. Saya udah dikutuk oleh kesombongan saya sendiri. Pak, uang saya semuanya berubah jadi kertas kosong. Bapak udah tahu cerita itu Jaya. Sebenarnya bapak datang ke warung hari itu bukan cuma karena lapar, tapi bapak rindu. Bapak mau melihat anak bapak yang dulu sukses. Tapi waktu kamu mengusir bapak nggak marah sama kamu. Bapak cuma sedih. Kenapa harta bisa mengubah hati Jaya yang dulu sangat polos dan baik? Bapak, kenapa bapak baik banget? Kenapa bapak nggak pukul aja? Saya berdosa besar sama bapak. Bapak udah memaafkan kamu sejak hari itu Jaya. Bapak selalu mendoakan agar kamu bisa menjadi Jaya yang dulu. Sekarang anggap ini semua pelajaran hidup dari Tuhan supaya kamu gak lupa daratan lagi. Rumah aku, astaga, itu rumah aku, kebakaran. Dona, kenapa bisa begini? Apa yang terjadi? Maaf Pak Jaya, maafin saya. Tadi tiba-tiba aja ada suara ledakan keras dari arah ruang tengah. Sepertinya konsleting listrik dari AC utama. Apinya langsung membesar secepat kilat, Pak. Kami semua di sini gak sempat berbuat apa-apa. Lepasin, aku harus masuk. Di dalam ada berangkas emas aku, ada surat-surat berharga, ada sisa uang tunai yang tersimpan. Lepasin saya, Don. Jangan Pak, bahaya. Atapnya udah mau runtuh. Nyawa Bapak lebih penting. Benar Pak Jaya, jangan nekat. Rumah Bapak udah habis total. Nggak ada lagi barang yang bisa diselamatkan dari dalam. Ya Tuhan, habis semuanya, lenyap tanpa sisa. Harta yang selama bertahun-tahun ini aku banggakan, uang yang aku kumpulkan sampai bikin aku sombong, semuanya angus jadi abu dalam sekejap. Ini ajab, ini benar ajab buat aku karena udah menelantarkan dan merendahkan orang miskin. Istighfar Jaya, sabar le, ingat harta, rumah megah dan semua kemewahan ini dari awal memang bukan punya kamu. Tapi aku nggak punya apa-apa lagi sekarang Pak. Ini semua cuma titipan dari Yang Maha Kuasa. Kalau saat ini dia mau mengambilnya kembali, kita sebagai manusia nggak bisa berbuat apa-apa. Saya miskin lagi, saya nggak punya rumah, nggak punya uang. Saya udah kena kualat karena jahat sama bapak. Kamu masih punya nyawa Jaya. Kamu masih punya kesempatan buat memperbaiki hidup. Mungkin ini cara Tuhan buat membersihkan hatimu yang kemarin sempat tertutup sama kilauan harta. Jangan menangisi apa yang udah hilang, tapi bersyukurlah karena kamu masih kasih waktu buat bertobat. Wah, ada acara apa ini? Kok rame-rame? Wih, bisa nih aku jualan di sini. Bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu Mbak. Rumah Pak Jaya lagi kebakaran itu. Hah, kebakaran? Ya ampun, kok bisa? Bisa aja, namanya juga musibah. Itu beli di mana Mbak? Oh, ini gampang ini mah. Belinya tinggal tap gambarnya di layar. Ini makan yang kenyang ya Le. Kalau kurang bilang aja sama paman. Nanti paman tambahin lagi kuah sama baksonya. Nggak usah dipikirin soal bayarnya, gratis buat kamu. Terima kasih banyak Paman Baso. Semoga jualan Paman makin laris. Luar biasa ya Pak. Meskipun sekarang warung kita cuma pakai gerobak kaki 5 begini, tapi rasanya jauh lebih ramai dan suasananya adem banget. Pelanggan yang datang juga selalu pulang dengan senyuman.
Kamu bener Don. Dulu waktu warungku besar dan cabangnya di mana-mana, setiap hari kepalaku rasanya mau pecah cuma memikirkan angka keuntungan. Hati rasanya nggak pernah tenang, bawaannya selalu curiga dan memandang rendah orang lain. Sekarang meskipun cuma jualan di pinggir jalan begini, rasanya plong banget. Berarti Bapak nggak menyesal ya kehilangan rumah mewah dan harta yang dulu? Sama sekali enggak Don, kehilangan seluruh harta itu nggak ada apa-apanya dibanding kalau kita sampai kehilangan rasa kemanusiaan dan empati. Kejadian aneh uang kertas kosong dan kebakaran itu benar-benar tamparan keras dari Tuhan buat membangunkan aku dari mimpi kesombongan. Ini diminum dulu Pak Rahman, makasih ya Pak, karena Bapak masih mau menemani dan membimbing Jaya yang bodoh ini. Bapak bangga sama kamu Jaya, kamu udah membuktikan kalau kamu benar-benar berubah. Keberkahan itu bukan dihitung dari seberapa banyak uang yang kita simpan di bank, tapi dari seberapa banyak manfaat yang bisa kita bagikan buat orang-orang di sekitar kita. Iya Pak, sekarang aku sadar, sesadar-sadarnya kebaikan sekecil apapun, sekadar memberi semangkok bakso hangat buat orang yang kelaparan bisa jadi penolong kita di hari esok. Aku berjanji seumur hidup aku nggak akan pernah lagi membeda-bedakan orang atau merendahkan siapapun.